Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, masih semangat ya buat belajar bareng sama aku, Ivon Margiati. Kali ini materi yang ingin aku bahas tentang pengelolaan arsip statis ya teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang sharing kalau kemarin memang banyak soal di tes P3K maupun CPNS yaitu tentang pengelolaan arsip statis. Jadi kita belajar bareng-bareng. Untuk kali ini buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe dari kemarin sejak lihat video aku, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya supaya aku semakin semangat nih buat konten untuk teman-teman semuanya. Silahkan klik like juga, komen kalau ada yang ingin ditanyain. Kemudian silahkan sharing buat teman-teman yang lain supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Langsung aja kita bahas untuk materi tentang pengelolaan arsip statis. Namun yang pertama kita harus paham dulu ya teman-teman, pengertian arsip statis sendiri itu apa sih? Nah, pengertian arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan, yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau lembaga kearsipan. Nah, setelah kita tahu pengertian arsip statis, kita harus paham juga pengertian pengelolaan arsip statis. Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis melalui akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional. Dan untuk pengelolaan arsip statis sendiri ada 4 ya teman-teman. Yang pertama akuisisi, 2 preservasi, 3 pengolahan, 4 akses dan layanan. Kita akan bahas satu persatu apa itu yang dimaksud dengan akuisisi. Akuisisi menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Nah, balik lagi kan, wajib nih undang-undang, kitab suci yang wajib teman-teman hafalin. Lebay banget ya dihafalin. Yang wajib teman-teman pelajari nih tentang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 bagi teman-teman yang mendaftar formasi arsiparis. Silahkan dipelajari karena nanti nguplek atau apa ya, soal-soalnya itu seputar di undang-undang karena patokannya adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ini. Yuk kita bahas saja. Untuk akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip pada lembaga kearsipan. Unsur yang terkait dengan kegiatan akuisisi ini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama ada pencipta arsip dan lembaga kearsipan, 2 ada unsur penilaian, 3 ada proses serah terima, 4 jadwal retensi arsip atau JRA, 5 adalah penyusutan. Kemudian cara yang dapat ditempuh dalam akuisisi arsip dibagi menjadi 4 cara ya teman-teman. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. 2, atas inisiatif lembaga kearsipan itu sendiri. 3, perundingan, hibah atau ganti rugi. Yang keempat adalah wawancara sejarah secara lisan. Setelah membahas tentang akuisisi, yang kedua adalah preservasi. Preservasi adalah suatu proses atau tindakan untuk melindungi, mengawasi, memelihara, merawat, dan mengambil langkah-langkah agar arsip tetap terjamin keselamatan dan keamanannya, baik fisik maupun informasinya. Dan maksud preservasi itu sendiri adalah mengusahakan agar bahan arsip tidak cepat mengalami kerusakan. Adapun untuk tujuan preservasi itu sendiri adalah yang pertama, menyelamatkan nilai informasi arsip, kedua, menyelamatkan fisik arsip, ketiga, mengatasi kendala kekurangan ruang, keempat, mempercepat memperoleh informasi, kelima, informasi dapat terjamin kerahasiaannya hingga tidak diselewengkan nih. Keenam, menghindarkan fisik arsip dari pengaruh-pengaruh lingkungan.
Nah, ini ada beberapa upaya atau tindakan preservasi pada arsip. Yang pertama, film positif nih. Jika ada arsip film positif, disimpan pada suhu 15 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Dan film negatif itu pada 0 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Kemudian untuk video nih dan kaset rekaman disimpan pada suhu 12 derajat Celcius sampai dengan 14 derajat Celcius dengan kelembapan 35% sampai 40%. Hindari pemfotokopian arsip yang berulang kali nih teman-teman, karena bisa merusak arsip ya. Kemudian penggunaan AC harus selama 24 jam. Ini mutlak untuk arsip statis ya teman-teman. Jangan sampai mati, karena nanti akan berpengaruh ke suhu di dalam ruangan. Kemudian fumigasi nih wajib setiap 6 bulan sekali, dan dilarang membawa makanan dan minuman ke ruang penyimpanan arsip. Ini pasti nggak boleh ya teman-teman. Dan yang terakhir, memikrofilmkan arsip. Nah, ini beberapa cara preservasi arsip yang bisa dilakukan. Setelah akuisisi, preservasi, kemudian yang ketiga adalah pengolahan arsip. Ada prinsip pengolahan arsip. Yang pertama adalah provenance dan yang kedua adalah original order. Kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan prinsip pengolahan arsip tersebut. Yang pertama, provenance adalah prinsip asal-usul, yaitu asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip atau provenance, tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptaannya. Yang kedua adalah prinsip aturan asli, yaitu asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya. Jadi kalau provenance itu karena satu kesatuan oleh pencipta arsipnya, jadi tidak dicampur dengan arsip yang lain. Tapi kalau untuk yang original order ini adalah ditata sesuai dengan pengaturan aslinya atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta arsip. Jadi ada perbedaannya ya teman-teman. Adapun untuk kegiatan pengolahan arsip statis itu sendiri ada 3. Yang pertama, menata informasi. Kedua, menata fisik arsip tersebut. Dan yang ketiga adalah penyusunan finding aids. Kalau untuk menata informasi, menata fisik, kita sudah paham ya. Yang akan aku bahas adalah tentang penyusunan finding aids. Finding aids itu apa sih Kak? Nah, kita bahas bareng-bareng. Karena memang pada kenyataannya untuk formasi arsip-arsip ini bisa berasal dari semua jurusan ya teman-teman untuk kualifikasi pendidikan pada tes P3K maupun CPNS. Jadi mungkin banyak teman-teman yang masih asing dengan istilah-istilah di kearsipan. Jadi aku bahas ya teman-teman satu persatu. Untuk finding aids, sarana temu balik arsip statis ya teman-teman. Istilahnya adalah dia sarana temu kembali arsipnya. Nah, sarana temu kembali arsip statis itu ada 3. 1. Daftar arsip statis. 2. Inventaris arsip. Dan 3. Guide arsip. Nah, kita bahas lagi satu persatu, kita kulik lagi. Yang dimaksud dengan daftar arsip statis adalah sarana bantu penemuan arsip statis berupa uraian deskripsi informasi yang sekurang-kurangnya memuat nomor arsip, bentuk redaksi, isi ringkas, kurun waktu penciptaan, tingkat perkembangan, jumlah, dan kondisi arsip. Kemudian untuk inventaris arsip itu adalah sarana bantu penemuan kembali arsip statis berupa uraian deskripsi informasi yang disusun berdasarkan skema pengaturan arsip yang dilengkapi dengan sejarah dan fungsi atau peran pencipta arsip, riwayat arsip, sejarah penataan arsip, tanggung jawab teknis penyusunan, indeks, daftar istilah asing, struktur organisasi untuk arsip kelembagaan, atau riwayat hidup untuk arsip perseorangan, dan konkordan atau petunjuk perubahan terhadap nomor arsip pada inventaris arsip yang lama ke dalam inventaris arsip yang baru.
Kemudian yang ketiga adalah guide arsip. Adalah sarana bantu penemuan arsip statis berupa uraian informasi mengenai khasanah arsip statis yang tersimpan baik secara keseluruhan maupun tematis di lembaga kearsipan. Itu tadi untuk 3 sarana temu balik arsip statis ya teman-teman. Kemudian yang keempat kita bahas tentang akses dan layanan. Layanan informasi adalah suatu unit yang bertugas memberikan pelayanan berupa informasi atau lainnya kepada para peneliti atau pengunjung yang memerlukan data-data dari khasanah arsip yang dimiliki oleh suatu lembaga. Adapun pemanfaatan dan pendayagunaan arsip ada 3 nih teman-teman. Yang pertama, penggunaan bahan arsip statis untuk kepentingan publikasi. 2, pemasyarakatan arsip. Dan 3, pameran atau pendidikan masyarakat. Nah, ini arsip yang belum dapat dibuka sediakan nih teman-teman, itu ada kriterianya atau ada arsip-arsip tertentu yang memang tidak atau belum dapat dipublikasikan atau dibuka sediakan. Antara lain 1, arsip yang berkaitan dengan masalah SARA. 2, arsip yang berkaitan dengan masalah privasi seseorang. 3, arsip yang berkaitan dengan masalah pertanahan nih teman-teman. 4, arsip yang berkaitan dengan masalah perbatasan atau sengketa antar negara. 5, arsip yang dapat merugikan kepentingan nasional. 6, arsip yang atas permintaan penyerah arsip yang belum dibuka sediakan untuk kepentingan umum. 7, alasan keamanan negara. 8, belum ada jalan masuknya atau finding aids. 9, arsip dalam keadaan rusak. Nah, ini arsip yang belum dapat dibuka sediakan. Alhamdulillah untuk pembahasan kita tentang pengolahan arsip statis sudah selesai teman-teman. Sebenarnya aku pengen banget bahas tak kulik satu persatu dari isi ini, tapi ini aku share dulu secara umumnya tentang pengolahan arsip statis. Nah, insya Allah nanti habis ini akan aku buat soal khusus tentang pengolahan arsip statis, di mana teman-teman bisa belajar, bisa download sendiri perka atau peraturan tentang kearsipan, tentang pengelolaan arsip statis. Silahkan teman-teman cari referensi lagi supaya makin banyak referensi buat belajar teman-teman semuanya. Terima kasih udah melihat video aku sampai selesai. Bagi yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya supaya aku makin semangat bikin konten untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.